Marketeers dan Sobat MI, selamat datang di Learn, Think, Share Podcast, tempat di mana kita belajar, berbagi insight, dan mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa menginspirasi perjalanan karir Anda. Bersama Yosana Fitri, kita akan coba lihat sebenarnya apa sih hal-hal seru yang kita akan bahas kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial luar biasa yang akan membagikan rahasia kompetensi di dunia kerja, yaitu Pak Faris Ihsan Putra. Halo. Halo. Mungkin Mas aja kali ya. Iya, Kalau Bapak kayaknya Bapak banget gitu ya. Walaupun sudah bapak-bapak. Oh, sudah bapak-bapak tapi kita tetap mengaku Mas aja ya. Nah, dengan Mas Faris Ihsan Putra selaku Human Resources Business Partner di PT Pertamina Transkontinental. Betul ya Mas ya? Betul. Selamat datang Mas Faris. Apa kabar ini? Baik. Baik. Mbak Nova, apa kabar? Baik juga. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu ya Mas Faris juga ke Sobat MI dan marketer sekalian. Sebenarnya Mas Faris sendiri job desk-nya gitu ya, roles-nya di perusahaan seperti apa sih Mas, kalau boleh tahu? Oke, baik teman-teman, ini marketis Sobat MI. Jadi saya di Pertamina Transkontinental Pertamina Transkontinental. Saat ini role-nya sebagai manajer Human Capital and Business Partner. Oke. Basically kita membantu perusahaan agar thriving di market gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita itu untuk mencapai tujuan perusahaan dengan ini ya, dengan efisien, dengan baik gitu. Nah, mungkin ini banyak juga yang masih awam nih Mas Faris. Sebenarnya apa sih bedanya HR, terus ada human capital, ada business partner. Itu bedanya apa sih Mas? Mungkin boleh dikasih pencerahan ini ke audiens kita. Jadi kalau ini mungkin evolusi dari HR. Kalau dulu HR itu pokoknya mengelola personalia aja gitu ya. Personalia, aduh udah lama banget gak dengar kata personalia. Zaman dulu banget ya, banget. personalia gitu. Jadi kita butuh pekerjanya perlu kita gaji, selesai gitu. Tapi kalau bicara ke human capital, kita udah geser ke orang itu sebenarnya sebagai sumber daya yang nyata ya gitu. Sumber daya yang nyata. Dia itu sebagai modality dari sebuah perusahaan dan oleh karenanya kita perlu nurture mereka, kita perlu improve mereka gitu ya. Dengan timbal balik nanti mereka akan menjaga perusahaan gitu ya. Mereka akan bawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi perusahaannya gitu. Business partner apa lagi? Business partner kalau menurut saya ini satu pemahaman yang lebih jauh lagi, lebih advance lagi, di mana yang tadinya kita human capital cuma ngurusin orang gitu ya, yang tadi personalia, terus kita ini modality yang bagus nih ya, personalia kita kasih training, kita kasih assignment sebagainya, ternyata nggak cukup gitu. Jadi kita perlu melihat peran human capital ini dalam sisi strategis. Lebih strategis. Lebih strategik. Kita nanya justru ke kita memberi saran, kita memberi fungsi advising gitu ya. Kita sampaikan bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita predik di masa depan, apa yang kita bisa persiapkan untuk perusahaan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Jadi nggak cuma kalau bahasa dulunya mungkin tukang stempel gitu ya, tukang stempel, tukang bayarin doang, tukang transfer gaji. Kalau selalu ada masalah ke HR gitu ya, pokoknya kalau orang dipanggil HR jelek aja pokoknya gitu ya. Kita saya rasa industri kita udah berubah gitu ya, udah maju. Kita melihat HR ini justru sebagai new force untuk bisa menjadi backbone perusahaan gitu ya. Bagaimana ke depannya gitu. Pasti ketika perusahaan punya visi-visi baru, punya cita-cita baru ya, dia akan nanya HR nih. Kamu orang mana yang seperti apa yang harus disiapkan gitu ya. Kita perlu hire orang yang seperti apa, talent seperti apa. Bahkan sisi-sisi kayak culture itu bisa saja HR yang lead gitu ya. Bahkan bisa HR yang lead ya. Di kita bahkan di PTK itu HR yang ditugaskan untuk nge-lead gitu ya. Kita punya quality and culture management gitu ya. Jadi kita punya akhlak gitu ya, akhlak secara BUMN.
diterjemahkan seperti apa sesuai dengan karakteristik atau ciri khas dari bisnis kita. Gitu. Jadi memang semakin luas dan semakin strategis ya sebenarnya peran human gitu ya di organisasi. Nah, Mas Faris ini kan hatam banget ini ya soal people gitu ya. Boleh tahu nggak Mas Faris karirnya itu perjalanannya seperti apa sih Mas? Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran gitu ya, apalagi buat yang lagi cari kerja nih Mas, biar dapat inspirasi. Kalau perjalanan karir seperti apa Mas, kalau boleh cerita? Kalau perjalanan karir saya sebenarnya cukup simpel ya. Cukup simpel aja. Jadi saya itu dari perusahaan migas asing gitu ya. Migas asing. Migas asing, salah satu perusahaan migas asing. Lalu pada tahun 2018 Blok Mahakam itu diakuisisi oleh Pertamina. Kita bergabung gitu ya di Pertamina dan sudah pernah di subholding upstream. Lalu saat ini di subholding integrated marine logistics. Baik. Nah, mungkin highlightnya adalah dari dulu saya memang udah di human capital. Dari awal memang karirnya itu fokusnya di koridor human capital ya. Jadi dari dulu di human capital. Dan di human capital sendiri kalau mau dibelah lagi itu kan banyak ya. Jadi ada operation, ada quality and culture, lalu ada juga strategic gitu ya, organization sebagaimana. Itu alhamdulillah udah pernah dijalanin gitu. Jadi udah punya exposure. Keliling ya. Iya, sudah keliling. Dan ini kalau kita bahas lebih lanjut ya, tadi Mas Faris juga sampaikan kalau pernah di migas asing gitu ya. Terus sekarang juga bergabung di BUMN seperti itu ya. Dan lebih uniknya lagi nih ya, Sobat MI dan marketer sekalian, sektornya, industrinya ini juga unik banget dan berat banget gitu ya. Boleh nggak ceritain Mas sedikit? Mungkin pertanyaan pertama adalah apa sih bedanya bertahan dan tumbuh di perusahaan asing dengan perusahaan nasional? Apa bedanya Mas? Mungkin kalau secara tantangan industri sama gitu ya. Jadi sama karena kita di perusahaan energi, di bisnis energi. Kita tahu energi ini saat ini dalam shifting gitu ya. Kita antara energi lalu gitu ya, energi lama fosil gitu ya. Sekarang kita mau shifting ke energi berkelanjutan gitu ya. Itu sendiri topik yang menarik sekali gitu ya. Gimana kita mengelolanya. Nah, ketika ini diimplementasikan ada di perusahaan asing atau di perusahaan BUMN, saya rasa nggak ada perbedaan secara visi, perbedaan secara operasional gitu ya, teknis itu nggak ada sih sebenarnya. Yang ada mungkin bagaimana caranya saja gitu ya, cara mengelola budaya perusahaan gitu ya, itu yang mungkin berbeda. Dan bagi perusahaan asing maupun perusahaan BUMN itu punya cara-caranya sendiri gitu ya, dan punya kekhasan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing yang kalau kita mau embrace itu justru jadi kekuatan gitu ya. Pada intinya tantangannya sih sama, caranya saja mungkin yang sesuai dengan kekhasan masing-masing tadi ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman ya yang mungkin mau mulai cari kerja atau mungkin mau berganti karir gitu ya ke di energi gitu ya sektornya, apa sih Mas yang mungkin menjadi kekhasan secara umum berkarir di bidang energi dengan berkarir di tempat lain seperti itu? Mungkin yang menjadi hal yang kita perhatikan betul pada saat merekrut talent yang masuk gitu ya ke perusahaan, itu adalah bagaimana awareness dia terkait dengan peta perusahaan saat ini gitu ya. Industri energi saat ini. Jadi kita perlu talent-talent yang aware bahwa kita berada di industri ini, tantangannya apa, kita sedang shifting ke energi baru, stakeholder kita siapa gitu ya. Karena stakeholder perusahaan itu ya sangat-sangat menentukan bagaimana perusahaannya beroperasi gitu kan ya. Stakeholdernya dia paham gitu ya, dan dia itu cukup mudah gitu ya untuk di-equip dengan pengertian-pengertian itu gitu. Jadi dia kita perlu orang yang kritis gitu ya. Kita perlu orang yang kompeten secara teknis, tetapi apakah dia itu cukup adaptif atau tidak gitu ya. Cukup adaptif atau tidak dengan perubahan industri, dengan culture yang sudah ada gitu ya. Dia bisa gel dengan cepat atau tidak. Nah, itu yang penting. Nah, ini kan menarik ya bahwa sebenarnya kompetensinya seperti itu ya. Ini cukup basic sebenarnya, fundamental gitu.
misalnya tadi yang Mas sampaikan, kita harus punya awareness juga terkait dengan ini bisnisnya perusahaan apa sih sebenarnya, tantangannya apa gitu. Dan kayaknya dimanapun harus punya apa namanya kemampuan itu ya Mas ya. Bener. Apalagi kita kalau mau masuk tapi nggak tahu itu tentang apa ya. Apalagi nyari kerja sekarang sulit banget ya. Jadi nggak boleh males nih. Jadi selalu pertanyaan yang kita tanyakan kalau ada rekrut. Wah ini penting ini ya, dicatat pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh SR. Mau itu dia experience saya atau fresh graduate, pasti kita nanya, kamu punya apa yang diketahui tentang perusahaan ini apa sih? Gitu ya. Semakin kita nggak minta dia menjelaskan dengan akurat gitu ya, karena namanya perusahaan itu ya siapa yang tahu, itu kan yang tahu pasti yang di dalam gitu ya. Tapi bagaimana dia mempersif perusahaan tersebut gitu ya, terus lalu mau cari tahu mengerjain PR-nya gitu ya, karena kan dia mungkin akan melamar ke beberapa perusahaan gitu ya, namanya itu kan hak dari setiap talent gitu ya. Pelamarnya betul. Tapi apakah dia punya interest gitu untuk tahu lebih dulu gitu. Oh, interestnya itu yang pengen dicari gitu ya. Betul. Dia tuh semangat apa sih mau masuk gitu ya ke sini ya. Bener. Oke, dan apalagi sekarang udah banyak teknologi ya Mas ya, untuk membantu kita riset sebelumnya ya. Tapi pernah nggak sih Mas ada pengalaman ini kan paling sering pasti interview juga hari-hari banget ya Mas ya. Betul. Hari-hari tiap banget. hari mungkin ada Hampir aja. tiap hari. Nah, ada nggak sih pengalaman yang kayak, oh ini nih nggak ngerti nih, kok dia pede banget gitu? Pernah nggak Mas ada pengalaman kayak begitu? Pengen tahu deh, penasaran. Banyak sih. Banyak. Wah ini parah. Walaupun kita udah seleksi ya, jadi kalau di interview user gitu ya, interview HC itu kita memang seleksi yang kemampuan teknisnya tuh oke gitu ya. Tapi ketika kita interview gitu ya, ketemu langsung, itu tuh menurut aku tuh whole different game gitu. Jadi bagaimana dia bersikap gitu ya, bagaimana dia telat apa enggak gitu ya, disiplin atau enggak, itu kan marking karakter yang itu nggak boleh telat ya. Benar, itu marking karakter yang ini, bagaimana cara dia berbusana gitu ya, sopan atau tidak gitu ya. Itu jadi ini kita gitu. Mungkin kata kuncinya adalah kalau kompetensi teknis itu hal yang mungkin lebih umum atau lebih gampang cara dapetinnya gitu. Hal itu susah pasti, tapi itu udah ada caranya gitu ya. Ada caranya, mungkin dari nilai, dari apa namanya ujian segala macam gitu ya Mas ya. Tapi begitu kita let someone go to our organization, kita akan lihat, oh ini orangnya gimana nih, dia jadi kredit atau jadi debit di organisasi kita gitu ya. Kita maunya kan dia jadi nilai tambah gitu ya. Jangan sampai dia masuk, wah kita jadi makin gak ada nilai tambah nih gitu. Itu yang tantangan kita di HR adalah kita bisa walaupun tantangannya mungkin kayak gini, ada dari fungsi teknis yang udah jatuh cinta nih Mbak sama ini. Wah ini saya seneng nih, dia ngerti banget nih, dia punya pengalaman gitu. Tugas kita sebagai human capital adalah mengingatkan gitu. Oh dia punya ini ya, kalau bahasa anak sekarang tuh ada red flag gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada red flag, dia punya ini gitu ya. Kita nggak nullify yang trait yang dilihat oleh user ya. Tapi kita mencoba mengingatkan, oh dia punya kecenderungan ini nih. Kalau memang dipilih oke, tapi cara treatmentnya seperti ini, harus dijagain benar gini-gini. Atau kamu bisa lihat nih, yang mungkin kandidat kedua nih gimana. Ini nih dia oke juga, tapi mungkin bisa lebih manageable gini-gini. Itu tugas HC. Justru kalau HC nggak melakukan itu, ya itu HC nggak melakukan tugas ini dengan jadi baik. menyeimbangkan sebenarnya ya Mas ya, untuk pengambilan keputusan juga. Kadang kan memang kalau user udah jatuh cinta banget, pokoknya harus masuk deh, nanti di-trainingin deh gampang gitu ya. Betul. Padahal bisa aja sebenarnya resiko itu bisa diberesin di awal gitu, karena udah ada kecenderungannya. Sudah kecenderungan. Gitu ya. Wah ini sulit sekali ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Jadi nggak boleh telat, tadi harus ngerti industrinya, perusahaannya. Nah tadi juga ada yang menarik nih Mas, yaitu harus kritis. Tadi kalau kompeten tadi secara teknis ya, dan harus adaptif. Kenapa itu penting sekali Mas kalau boleh tahu? Karena kita tiap industri itu berubahnya itu ya, dinamikanya itu ya luar biasa gitu. Luar biasa. Kita peraturan bisa berubah gitu ya. Peraturan bisa berubah. Regulasi bisa berubah. Apalagi kita di Scaffolding Integrated Marine Logistics itu dengan government stakeholdersnya gitu ya, dengan migas juga.
peraturan bisa berubah, terus bagaimana hubungan kita dengan subholding lain, seperti yang diketahui di perusahaan kita itu banyak subholding gitu ya. Stakeholder kita banyak sekali itu. Ini bisa saja dinamika hubungan antar organisasi ini bisa berubah kapan saja gitu ya. Kalau dulu nggak ada subholding holding, sekarang ada gitu ya. Misalnya contohnya itu aja gitu. Nah itu kalau talent kita nggak punya kekuatan itu atau awareness bahwa sewaktu-waktu bisa berubah nih gitu ya, itu sulit kita untuk bisa membawa perusahaan ini nih satu arah gitu ya. Belum lagi adaptif itu sebenarnya kan kemampuan yang paling dasar di manusia gitu ya. Jadi kita kalau manusia itu dari zaman batu dulu gitu ya sampai sekarang itu tuh seleksi alam perempuan. Harus adaptasi Jadi akan sampai ke situ sih. Yang nggak adaptif ya pasti akan ketinggalan. Gitu. Kalau dulu mati ya. Iya benar. Kalau dulu resikonya mati. Kalau sekarang ya akan ketinggalan. Dia akan ditinggalkan gitu ya. Dan adaptif itu juga trait yang banyak tuh Mbak. Jadi berarti kalau adaptif kan dia berarti terbuka dengan pemikiran lain. Dia mudah berkolaborasi gitu. Jadi adaptif itu kunci sih kalau ya, banyak maknanya juga ya. Nah, ngomong-ngomongin masalah adaptif. Bener gak sih kalau kita kerja di perusahaan energi begitu ya? Yang mana mungkin operasinya itu dari Sabang sampai Merauke itu sering banget pindah-pindah tugas. Bener gak Mas? Betul. Sesering apa sih dan kayak sejauh apa sih Mas biar teman-teman juga kebayang gitu. Kalau misalnya contoh kan, kalau misalnya yang kita tahu misalnya dari Jakarta pindah ke Surabaya ke kantor cabang. Nah kalau di energi kan harusnya lebih ekstrim lagi ya. Se-ekstrim apa Mas kalau boleh tahu? Kalau di perusahaan kita itu memang literally dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada beberapa pulau yang mungkin saya kalau dulu nggak pernah tahu ada pulaunya, sekarang saya tahu. Ternyata kita punya talent loh di situ. Kita harus pulau apa Mas yang mungkin coba pulau apa ya? Jadi macam-macam ya. Tapi intinya gini Mbak. Saya nggak enak nyebut pulaunya, nanti dibilang remote gitu ya. Tapi pada intinya gini, tantangan HC itu adalah bagaimana mengelola teman-teman yang ada di teknis gitu ya, teman-teman yang ada di operasional, karena biasanya yang tersebar itu memang di operasional gitu Mbak. Karena kan memang harus jagain gitu ya di satu area tertentu, area operasional tertentu, dan ketika itu dilakukan tugas kita adalah untuk bisa melakukan rotasi dengan baik gitu ya. Rotasi perputaran talent dengan baik, dengan sehat gitu ya. Jadi kalau di perusahaan kita itu punya matriks gitu ya, punya dashboard gitu ya. Talent mana yang udah kelamaan nih, itu bisa kita tandain merah gitu ya. Merah, kuning, hijau. Tapi bukan red flag ya? Bukan. Jadi berarti dia udah kelamaan. Kita perlu perhatian gitu ya. Karena kalau talent itu nggak diputar, ya talent itu kalau saya ibaratkan kayak udara aja, jadi sirkulasinya mesti lancar gitu, supaya dia jadi sehat, lingkungan tuh jadi environment perusahaannya itu lebih dinamis gitu ya. Dan satu lagi Mbak yang sering kita lupakan, ketika talent rotasi, dia itu membawa best practice dari tempat lain, gitu. Jadi dulu saya kayak gini sih. Nah best practice ini tujuannya ada dua. Yang pertama itu standarisasi operasional prosedur, apalagi kalau sebenarnya operasionalnya sama. Yang kedua itu adalah continuous improvement, gitu. Wah ternyata di sana lebih efisien loh, gitu ya, lebih baik, lebih aman, lebih safety gitu ya. Karena juga safety ini jadi perhatian kita juga gitu ya. Operasional boleh jalan segala macam sesibuk apapun, tapi nggak ada harganya dibandingkan satu nyawa gitu ya. Jadi ya safety itu diutamakan. Jadi bagus juga supaya transfer knowledge-nya itu lebih cepat ya, learning-nya gitu di satu organisasi yang mungkin yang sebelumnya dia di mana, di tempat yang baru, begitu ya Mas ya. Dan tadi lagi tidak semua itu dengan mudah sebenarnya ya, untuk pindah. Berarti ada kayak budaya juga di situ ya, yang harus kuat ya Mas ya. Memang sudah biasa gitu. Iya benar. Jadi talent itu memang kita memberikan pengertian gitu ya, bahwa ini memang operasionalnya di seluruh Indonesia. Ini mungkin bagi perusahaan yang punya jangkauan operasional yang sangat besar gitu ya.
Ya dia sebenarnya talent itu tahu kok bahwa dia memang saya bisa dipindahin nih dari ujung timur ke ujung barat tuh dia tahu gitu. Cuma bagaimana kita meregulate itu jadi sesuatu yang produktif gitu ya. Jadi kita menghindari sekali ada talent yang merasa kok dia ini lebih enak, lebih ini ya. Itu yang mungkin proses sosialisasi, proses memberikan awareness itu. Nah, tapi kita punya ally sebenarnya Mbak. Kita punya ally dalam hal itu, yaitu manajemen yang ada di teknis gitu ya, manajemen yang ada di operasional gitu ya. Itu jadi teman human capital tuh sebenarnya. Gitu karena dia adalah figur otoritas, punya wewenang di fungsi tersebut gitu ya. Dan dekat sama talentnya gitu ya, tiap hari ketemu. Kita itu biasanya minta kerjasama dengan beliau-beliau ini gitu ya. Tolong dong ini talentnya diarahkan, diinikan. Kalau ada pun masalah kita selalu memberitahukan dulu ke fungsinya gitu, supaya fungsinya aware. Oh iya, talentnya punya aspirasi apa gitu ya. Kita juga kalau ada hal yang mau disosialisasikan, kita kerjasama dulu dengan fungsi teknisnya gitu ya. Fungsi teknis ya. Teknis, gitu. Dan mungkin yang punya otoritas di sana pun sudah jadi kayak bukti nyata ya, bahwa saya juga sudah melalui betul. Ini semua gitu, dan bisa memberikan semacam inspirasi, motivasi begitu ya Mas ya. Dan berarti pekerjaannya HC ini memang luar biasa sekali ya, ada negosiasinya. Oke, baik. Nah ini mungkin kita masuk ke bagian yang terakhir Mas. Kan sekarang ini banyak yang bilang kalau perbedaan generasi gitu ya, antar generasi X, milenial, Z gitu ya, itu punya karakteristik yang berbeda. Kalau boleh tahu di tempatnya Mas sendiri, sudah banyak belum generasi Z ya yang sekarang lagi baru ya masuk angkatan kerja? Kalau Gen Z mungkin di 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. mulai banyak ya. Kan mereka baru lulus kuliah gitu ya. Jadi udah mulai masuk di fresh graduate. Menurut aku sih yang penting itu bagaimana kita menempatkan mereka gitu ya. Kita respect dengan apa ya, kalau bahasa itu zeitgeist generasinya gitu. Jadi semangat generasinya itu apa gitu ya. Kita respect dengan itu, tapi nggak boleh kita lupakan adalah perusahaan kita ini udah punya existing culture gitu. Existing culture yang pasti maksudnya baik gitu ya. Maksudnya baik. Nah, kita coba untuk sampaikan itu kepada talent-talent kita ini. Katakanlah tadi yang fresh graduate, Gen Z gitu ya. Orang-orang bilang Gen Z itu lack of initiative lah, agak strawberry lah gitu ya, agak lembek-lembek gitu ya. Tapi kalau menurut saya justru enggak gitu ya. Warna tiap generasi pasti ada. Betul. Gitu. Tapi itu bagaimana environment itu membentuk dia gitu. Gitu. Kalau kita mau cuma dia tuh memang kayak gitu gitu ya kita akan tenggelam sama itu gitu ya. Tapi kalau kita justru menyampaikan ke dia dengan baik gitu ya, bahwa this is our culture gitu ya, kamu masuk di sini secara aware, secara sadar, bahkan ya memang di sini kan tidak dipaksaan, tidak ada paksaan bekerja di sini gitu ya. Jadi memang this is the challenge gitu ya. Ya kamu harus ikut gitu ya. Ikut gitu. Kalau ada hal yang sangat fundamental gitu ya, yang perlu di-raise, silakan, kita punya kanal-kanalnya gitu ya. Kita harus sediakan gitu ya. Gen Z atau generasi sekarang sangat concern mengenai mental health gitu ya. Kita juga punya kanal mental health. Padahal sebenarnya mental health itu kayak setiap generasi punya ya. Cuma nggak ngomong aja. Itu kita jadinya saling belajar juga. Saling belajar. Betul. Kadang-kadang tadi bilang kan, kayaknya dulu memang kerja tuh bisa sampai malam gitu ya, gimana gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang itu jadi kadang-kadang ya itu jadi ini kita sih, renungan bagi kita juga sih. Oh berarti memang kita harus pacing kerjaannya dengan lebih baik gitu ya. Harus bisa merencanakan dengan lebih baik gitu ya. Itu sih mungkin kita ambil hikmahnya lah. Karena harus adaptif, bukan cuma yang muda doang yang harus adaptif, tetapi juga yang sudah berada di situ harus adaptif juga. Betul. Dan ada ini nggak sih Mas cara atau mungkin metode yang dilakukan oleh Mas dan kawan-kawan untuk menjembatani, mungkin apakah ada mentoring, coaching seperti itu, ada nggak Mas? Ada, kita diwajibkan setiap setiap teman-teman yang baru gabung gitu ya, kita punya sistem mentoring. Jadi mereka
dalam masa probation atau dalam masa on job training itu diminta untuk present sebuah project gitu. Jadi projectnya mesti datang dari dia, dari observation. Dia melakukan project tersebut, tapi harus ada mentornya. Dalam proses mentorship itu ada coaching yang dilakukan gitu ya. Dan dia hanya bisa lolos gitu ya, itu apabila proses tersebut dipresentasikan ke panelis yang lain, bukan mentornya gitu ya. Dan kita bisa memvalidasi bahwa ini memang sudah bisa menangkap tanggung jawab di posisinya gitu ya. Dan juga secara karakter mungkin 3 bulan 6 bulan itu kelihatan ya karakter orang gitu ya. Dia seperti apa itu udah nggak bisa bohong lagi. Nggak bisa. Kalau 1-2 hari ketemu, apalagi di matamu ya. Itu kita udah tahu gitu. Orang ini udah bisa. Itu pasti bahkan mentornya pimpinan fungsi terkait di sana kita akan cerita sama kita, anaknya kayak seperti ini, orangnya seperti ini kayaknya bisa lanjut. Atau juga nggak bisa lanjut nih gitu ya. Dan kita tugas HC juga yang memang harus menyampaikan gitu ya, ini sorry nggak bisa lanjut ini tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bersama. Itu tugas kita memang memang kayak itu jadi gitu PR juga di internal ya. Benar. Jadi karena ada mentoring seperti itu juga, jadinya nggak merasa dicemplungin gitu ya. Kalau istilahnya zaman kita kali ya, tiba-tiba langsung dicemplungin misalnya, nggak ada kayak gitu ya. Kalau perasaan dicemplungin memang kadang-kadang tuh designated juga. Sebenarnya penting juga, setuju sih. Designated juga, jadi setuju. Biar kita tahu nih dia resilience atau enggak, gitu ya. Daya tahannya seperti ulet apa enggak gitu ya. Ada maksudnya ya. Ada maksudnya. Intensi kita sih seperti itu. Begitu ya. Wah, ini keren banget nih, Mas. Mungkin terakhir bisa nggak disampaikan kepada audiens kita, marketers dan sobat MI, apa sih sebenarnya kunci utama untuk kita bisa tumbuh di karir kita? Mungkin ada pesan-pesan nggak Mas buat sobat MI dan marketers sekalian? Mungkin kunci utamanya aku summarize dalam 2 hal ya. Yang pertama itu adalah tadi kita menjadi adaptif ya. Adaptif ini artinya kita terus mencari inovasi baru di ini kita ya, di tempat kita berada. Yang kedua itu adalah yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mulai belajar untuk mengkomunikasikan yang kita kerjakan gitu ya, mengkomunikasikan yang perusahaan kita kerjakan gitu ya, secara strategis kepada stakeholders kita. Dari sana itu stakeholders itu bisa banyak ya, bisa stakeholder bisnis atau stakeholder masyarakat umum misalnya, sehingga tuh kita bisa jadi brand ambassador bagi perusahaan kita, dan efeknya itu adalah perusahaan kita punya citra yang baik. Nah, artinya itu akan berdampak baik juga bagi kita gitu. Jadi ya itu sih, adaptif dan juga komunikasi ya. Mungkin gak semua terbiasa sebenarnya Mas ya untuk mengkomunikasikan pekerjaan kita yang sudah kita lakukan. Kan kalau orang Indonesia kebanyakan gak enakan gitu ya. Tapi udah mulai harus begitu ya, harus berani sebagai citra ya, perwakilan citra perusahaan di eksternal. Karena ini kalau kata Philip Kotler ya, bisa cari-cari. Ya silakan saya ambil bukunya langsung. Katanya tuh ini kan something itu must be picture as brand gitu ya. Kalau dia nggak di picture sebagai brand ya dia hanya sebagai komoditas biasa saja gitu. Jadi ya sudah gitu, ya udah gitu. Tapi kalau dia di brand, orang tuh akan ingat gitu kan. Ada capitalnya, ada value-nya gitu. Orang akan ingat, udah saya sama dia aja deh gitu. Saya percaya sama dia citranya bagus gitu. Dan buat stakeholder lain juga berasa begitu ya, customer, buat regulator seperti itu ya. Wah, ini kita komplit banget sih Mas, melihat dari berbagai macam arah gitu ya. Apalagi sektor energi ini sektor yang lagi banyak orang ngomongin juga gitu ya. Perubahannya, dinamikanya luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak loh Mas sudah sempat mampir ke podcast kita. Nah, buat Sobat MI dan juga untuk teman-teman kita sekalian, jika merasa terinspirasi dan ingin berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lewatkan update podcast kami yang akan datang dan subscribe channel ini juga. Selain itu, ikuti kami juga di Instagram @marketplaceinstitute dan juga @marketeers, juga website kami marketplaceinstitute.com dan juga marketeers.com untuk mendapatkan konten menarik seputar bisnis, pemasaran, dan lebih banyak lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mungkin Mas Faris mau say
goodbye dulu. Terima kasih teman-teman marketing. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye.